Salam, perkenalkan nama saya Jeli Juta Meta. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen. Kelas B semester 5. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Yusuf Tanaem dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan Formal. Dan materi yang saya akan bawakan di sini adalah fasilitas, sarana, dan prasarana. Selamat menyaksikan. Baik, materi ini berjudul fasilitas, sarana, dan prasarana, dan di sini saya ingin menjelaskan bagian latar belakangnya, yaitu pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Sarana dan prasarana pendidikan berfungsi sebagai penunjang utama dalam proses pembelajaran agar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dan topik yang akan saya bahas di sini itu ada 3, yaitu yang pertama jenis-jenis dan sarana prasarana pendidikan, yang kedua peran sarana dan prasarana terhadap kualitas pembelajaran, yang ketiga kendala dan strategi dalam penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Jenis-jenis dan sarana prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar yang tidak langsung menunjang proses pembelajaran. Yang pertama, sarana pendidikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sarana pembelajaran, itu seperti buku pembelajaran, papan tulis, alat peragam, dan komputer. Yang kedua, sarana penunjang pembelajaran, itu seperti meja, kursi, lemari, alat kebersihan. Yang ketiga, sarana pendukung kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler, itu seperti alat olahraga dan alat musik. Prasarana pendidikan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, prasarana utama, itu seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Yang kedua itu prasarana penunjang, itu seperti ruang guru, toilet, tempat parkir, lapangan olahraga, dan tempat ibadah. Peran sarana dan prasarana terhadap kualitas pembelajaran. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan memadai sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sarana dan prasarana yang lengkap membantu guru menerapkan metode pembelajaran inovatif dan mempermudah pemahaman siswa. Lingkungan belajar yang nyaman dan fasilitas yang baik meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu, fasilitas yang lengkap mendukung pengembangan kompetensi siswa secara menyeluruh, termasuk aspek fisik dan digital. Sarana dan prasarana yang baik juga menunjang kinerja guru dan memudahkan penyampaian materi dan memberikan ruang bagi persediaan dan diskusi. Kendala dan strategi dalam penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Kendala utama terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, keterbatasan anggaran terutama di daerah terpencil. Yang kedua, ketimbangan fasilitas antara sekolah perkotaan dan pedesaan serta antara sekolah negeri dan swasta. Yang ketiga, kurangnya perencanaan yang matang dalam pengadaan fasilitas. Yang keempat, pemeliharaan yang tidak optimal sehingga fasilitas cepat rusak. Dan yang kelima, tantangan mengikuti perkembangan teknologi karena keterbatasan dana dan sumber daya kompeten. Di sini saya akan menjelaskan strategi efektif pengelolaan terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, membuat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang yang realistis dan melibatkan semua stakeholder.
Yang kedua, pengadaan fasilitas secara transparan dan memperhatikan kualitas dan efisiensi. Dan yang ketiga, melakukan inventarisasi dan pendataan berkala terhadap fasilitas yang dimiliki. Baik, saya akan masuk dalam kesimpulan materi yang tadi saya bahas, yaitu sarana dan prasarana pendidikan adalah komponen penting dalam menunjang pendidikan berkualitas. Sarana berupa peralatan yang digunakan langsung dalam pembelajaran, sedangkan prasarana adalah fasilitas fisik permanen. Keduanya berfungsi tidak hanya mendukung proses belajar, tetapi juga meningkatkan motivasi siswa, pengembangan kompetensi, dan kinerja tenaga pendidik. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memandai berkolaborasi positif dengan kualitas pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Namun, masih ada kendala seperti keterbatasan anggaran, ketimbangan fasilitas antara daerah, perencanaan kurang, dan pemeliharaan yang tidak optimal. Pengelolaan yang efektif membutuhkan perencanaan matang, pengadaan tepat sasaran, inventarisasi pemeliharaan rutin, optimalisasi penggunaan, pemberdayaan sumber daya manusia, kemitraan, serta evaluasi dan monitoring berlanjutan.